Belakang saya adalah Museum Sejarah Jakarta atau dikenal juga Museum Fathahillah. Dan bangunan ini awalnya adalah sebagai balai kota pada saat zaman kolonialisme Belanda. Dan pada tahun 1707 dan rampung pada tahun 1710 bangunan ini didirikan. Di tengah gemerlap metropolitan inilah Jakarta, sebuah kota yang memiliki sejarah panjang. Destinasi yang aku sasar sebagai tujuan perjalanan di kota metropolitan Jakarta kali ini adalah kota tua Batavia. Rasanya tidak afdol jika ke Jakarta tidak menyambangi kota kuno yang berarsitektur ala Eropa abad ke-17. Artinya nggak perlu ke Eropa yang menghabiskan budget yang besar. Cukup pelesiran di kota tua Batavia, kita akan merasakan sensasinya. Meski sejak tahun 2024 Jakarta tak lagi menyandang ibu kota negara Indonesia sejak kepindahan ibu kota di IKN Kalimantan, namun Jakarta tetap menawarkan sejuta sensasi, 24 jam tak pernah mati. Di antara suguhan yang membuncah hati, destinasi wisata di kota Batavia tampaknya menyajikan modernisasi sebagai kota modern yang menawarkan ikonik dan ornamen kota kuno. Sebagai pengganti pelesiran ke Eropa, kota tua Batavia adalah solusi eksotis yang memanjakan mata kita di tengah rehat dan merasakan aura sensasinya. Di belakang saya adalah Museum Fathahillah yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, dan Stadnis van Batavia yang merupakan balai kota di zaman era kolonialis. Dan bangunan ini berdiri pada tahun 1707 dan rampung pada tahun 1710. Nah, yang membuat saya penasaran adalah penjara bawah tanah. Dan ternyata dari literasi yang saya dapat, pahlawan nasional seperti Cut Nyak Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro pernah dijebloskan di penjara bawah tanah ini. Saksikan keseruannya. Belusukan di kota tua bisa menikmati nuansa bangunan-bangunan megah abad ke-17 saat kolonialisme Belanda mendirikan dan membangun kota Batavia. Berawal dari VOC yang dibentuk oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-17. VOC adalah perusahaan Belanda Hindia Timur. Batavia saat itu jadi pusat imperium perdagangan VOC. Banyak dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negara termasuk pedagang Cina. Sejarah mencatat pada tahun 1690, VOC mulai meningkatkan kuota bagi imigran Tionghoa yang datang untuk menguatkan ekonominya.
Revitalisasi kota Batavia menelan biaya 102 miliar rupiah. Kota tua Batavia yang berusia 400 tahun memiliki konsep perjalanan masa lalu dirancang modern. Museum ini memang sungguh ramai ya setelah pasca revitalisasi kota tua yang rampung pada Agustus 2022, dan begitu ramai, ribuan orang kita bisa melihat membludak di kawasan kota tua dan Fathahillah. Bahkan ada yang ngontel nih, ada yang ngontel juga tuh, lihat. Nah, saat ini saya berinteraksi dengan ribuan orang di kawasan Museum Fathahillah yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta yang dibangun pada tahun 1707 dan rampung pada tahun 1710. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, kota tua Batavia telah terhubung transportasi publik langsung seperti Transjakarta dan kereta komuter lain. Dan gak lama lagi MRT atau kereta bawah tanah yang langsung terhubung di kota tua. Desain revitalisasi kota tua Batavia bertujuan mengembalikan kawasan kota lawas atau kota kuno seperti masa-masa tahun 1627 pada saat Batavia dikuasai oleh VOC Belanda. Tampak para wisatawan sedang menikmati sensasi kesegaran udara di kawasan kota tua. Kota tua memberlakukan kawasan rendah emisi atau low emission zone yang bertujuan meningkatkan kualitas udara di kawasan kota tua Batavia. Sajian musisi jalanan mengiringi senja hari di antara pejalan kaki yang sedang menikmati ragam sensasi yang menyuguhkan hiburan. Terlebih pada hari-hari libur seakan tak pernah mati dari pagi hingga malam hari. Hiburan gratis sekedar mengisi hari-hari sangat berarti untuk mengekspresikan gelinjang kata hati. Sampai jumpa nanti.